qalb, hati, itu ibaratkan pada tubuh kita, jasad, ibaratkan adalah raja yang dia akan menyetir di mana kita hendak pergi, akan mengantarkan kepada kebaikan atau keburukan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang melenggang hati, tetapkanlah hatiku di dalam ketaatan kepada Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula amma ba'du. Asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat yang harus kita syukuri, yang tidak lain dengan kesyukuran kita itu Allah akan menambahkannya. La in syakartum la azidannakum. Lalu kemudian senantiasa juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pada pembahasan kita yang sebelumnya, itu kita mengambil tazkiyatun nufus. Pada pembahasan kita malam ini kita mencoba untuk membicarakan tentang sesuatu hal yang paling penting yang masih kaitannya dengan pembahasan kita di pekan yang lalu. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita akan berbicara sedikit tentang hal yang paling penting yang masih menyambung pada pembahasan kita yang lalu. Asatidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, fa idza salaha salahal jasadu kullu, fa idza fasada fasadal jasadu kullu." Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa pada jiwa atau pada jasad tubuh kita itu terdapat mudghah, gumpalan darah. Apabila dia baik, maka semua anggota badan itu menjadi baik. Tapi apabila dia rusak, maka semuanya akan menjadi rusak. Nah, berawal daripada hadis ini, maka kita akan sedikit berbicara pada malam yang berbahagia ini tentang qalb, yaitu hati. Karena Rasulullah menekankan bahwasanya ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan mudghah, segumpal darah, itu adalah qalb, yaitu hati. Oleh karena itu menarik untuk kita membahas sedikit tentang al-qalb. Nah, asatidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qalb, hati, itu ibaratkan pada tubuh kita, jasad, ibaratkan adalah raja yang dia akan menyetir di mana kita hendak pergi, yang dia menyetir di mana hendak kita mengarah, akan mengantarkan kepada kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu dalam kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah selalu mengajarkan kita, dan beliau selalu berdoa
ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, itu kondisi dan keadaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, yang terjaga dari perbuatan dosa. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Lebih pantas lagi untuk kita selalu memanjatkan doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika, wahai yang memalingkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Nah, oleh karena itu asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan hal ini. Nah, sebagaimana kalau kita lihat dalam bahasa, al-qalb kan suka berbolak-balik ya, kadang balik ke sana balik ke sini. Artinya terkadang kebaikan, terkadang keburukan. Terkadang kita membuat kebaikan, terkadang membuat keburukan, karena berbolak-balik hati itu. Nah, asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam buku Tazkiyatun Nufus, di sini disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid bahwasanya ternyata hati itu atau qalb itu terbagi menjadi 3. Yang mungkin kita udah mempelajarinya, tapi kita sebagai tadzkirah pada malam ini. Aqsamul qalb, kata beliau, aqsamul qalb, hati itu terbagi menjadi 3. Jadi qalbun salim, yang pertama qalbun salim atau qalbun sahih. Kemudian yang kedua itu qalbun mayyit, yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu qalbun marid. Yang pertama qalbun sahih salim, qalbun yang selamat. Dan yang kedua qalbun mayyit, qalbun yang hati yang mati. Dan yang ketiga yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Taib. Jadi kita menjelaskan satu-satu. Qalbun, apa yang dimaksud dengan qalbun sahih? Kata penulis di sini adalah qalbun sahih atau qalbun salim huwal qalbus salim alladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallahu ta'ala bihi. Qalbun sahih atau qalbun salim itu adalah qalbun yang tidak akan selamat kecuali tidak akan selamat seseorang apabila dia datang pada hari kiamat kecuali dengan membawa qalbun salim, yaitu hati yang suci, hati yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta, anak-anak tak manfaat sama sekali kecuali siapa yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang suci. Nah, lebih detail lagi kita mengenal hati yang sahih ini sebagaimana mengenal hati yang sahih atau hati yang salim atau hati yang selamat. Ini disebutkan oleh beliau, ini ada beberapa, yaitu ketika kita mau mengetahui hati yang sahih atau salim, kata penulis di sini disebutkan annahu qalbul ladzi salima min kulli syahwah, yaitu hati yang selamat daripada unsur-unsur syahwat. Nah, jadi hati yang selamat daripada syahwat. Kemudian yang kedua, kullu syubha, yaitu hati yang selamat dari hal-hal yang syubhat. Kemudian
Yang ketiga, kata penulis, wasalima min tahkimi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selamat artinya dia menjadi potokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah potokan dalam kehidupan dia. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah yang diikuti. Gak akan berpaling dari perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hati yang salim juga adalah dia yang selamat dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mencampuri sesuatu yang bisa mengotori ibadah dia. Jadi bisa kita ulangi, hati yang salim itu adalah selamat dari syahwat, kemudian selamat dari syubhat, kemudian hanya menjadikan Rasulullah sebagai toladan, potokan dalam kehidupan dia, kemudian dalam beribadah dia selalu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikhlaskan ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang nanti akan melahirkan mahabbah, rasa cinta dalam beribadah. Makanya kalau orang yang beribadah itu ketika dia meningkatkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhindar dan terjauh dari dia rasa malas. Karena yang dilakukan adalah mahabbah. Kemudian dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu akan melahirkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi hati yang salim juga indikasinya sangat banyak sebagaimana yang dikatakan oleh penulis ini bahwasanya yaitu apabila fa in ahabba fillah, ketika dia mencintai sesuatu maka dia mencintai karena Allah taala. Jadi tinggal kita lihat ketika kita mencintai sesuatu, baik itu yang bersifat dunia atau bersifat ukhrawiyah, maka cinta kita itu kepada apa? Apakah kepada zat benda tersebut atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabba fillah wa in abghada fillah. Apabila dia marah atau apabila dia tidak suka sesuatu perbuatan misalnya, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarahan di sini adalah karena didasari dengan cinta atau kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita marah karena syahwat tadi ya, makanya kita selamat. Hati yang selamat itu adalah selamat dari syahwat. Nah. Kemudian juga kata penulis, wa in a'ta lillah, apabila dia memberi, hati orang yang selamat itu apabila dia memberi, maka pemberian dia itu karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena ingin hal yang lain di balik itu, di balik pemberian dia. Jadi ketika dia memberi maka lillahi ta'ala faqat, hanya kepada Allah ta'ala. Wa in mana'a lillah, dan apabila dia melihat untuk melarang sesuatu maka hanya itu diniatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia melarang sesuatu. Kata di sini ya, wa in mana'a lillah, apabila dia melarang sesuatu maka larang karena didasari dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan melarang karena sesuatu tujuan pribadi atau tujuan perkelompok, enggak, tapi larang karena berdasarkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita itu sekilas daripada hati yang salim. Kemudian hati yang mati atau qalbun mayyit, hati yang mati yaitu wa huwa diddul qalbul salim, yaitu lawan daripada hati yang sahih, yang salim, yang selamat tadi. Kata penulis di sini, hati yang mati itu biasanya seperti ini, fa huwa la ya'rifu rabbah, dia tidak mengetahui kadar Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Wala ya'buduhu bi amrihi, dia tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan apabila hati yang mati itu
atau qalbun mayyit itu apabila dia mencintai, kata penulis ini, dia lebih condong kepada syahwatnya, lawan dari tadi ya. Berarti hati yang mayit dia lebih condong kepada syahwatnya, lebih condong kepada syubhat. Kalaupun dia marah, maka marahnya itu karena berdasarkan nafsunya, syahwatnya. Jadi seperti itu. Ya mungkin dalam kehidupan kita sehari, mungkin dalam pergaulan kita, di dalam bermuamalah kita, mungkin bisa kita mendeteksi ya, orang yang menjadi sahabat dekat kita, orang yang menjadi lawan bicara kita, maka kita akan bisa mendeteksi dan bisa kita melihat, oh akhi ini menegur anak, atau akhi ini marah sama anak karena apa nih, bisa kita deteksi. Dan itu firasat seorang muslim itu bisa terasa. Jadi dalam kehidupan kita bisa kita rasakan. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari hati yang mati ini. Naam. Adapun yang ketiga, kita lanjut langsung ketiga. Yang ketiga, qalbun marid, itu hati yang sakit. Jenis hati yang ketiga yaitu qalbun lahu haya wa bihi illatun tamuddu hadhihi marra wa hadhil ukhra. Hati yang sakit itu adalah di tengah antara hati yang selamat dan hati yang mati. Jadi terkadang hati yang sakit itu terkadang dia membuat kebaikan, terkadang membuat kejelekan. Terkadang dia berbuat kebaikan, terkadang dia membuat keburukan. Jadi dia antara hidup dan mati, atau antara hati yang selamat dan hati yang mati. Kata penulis ini, wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlas lahu wa tawakkul alaihi. Kalau misalnya pada saat-saat datangnya waktu dia hati yang marid itu, ini hati yang bermasalah itu, apabila dia datang ke zamanan, maka dia akan meningkatkan frekuensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah datang futur, maka dia akan lupa daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya sekali. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dalam hadis yang artinya seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia saat meninggal atau saat mati. Maka berbahaya sekali kalau kita berada pada kondisi hati yang ketiga. Kalau saat frekuensi naik, alhamdulillah, tapi saat kendor, turun, maka masya Allah, kita sangat khawatir itu. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa untuk berdoa tadi, sebagaimana yang kita katakan bahwasanya Rasulullah selalu mendoakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Itu senantiasa kita bacakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kemudian di sini disebutkan juga, nah ini paling penting juga, asbabul maradul qalb. Kata penulis ini adalah, apa sih sebab-sebab yang menjadikan hati itu jadi sakit? Apa sebab? Mungkin kita pernah mengalami, dan itu enggak bisa kita pungkiri, karena manusia itu memang manusia itu tak bisa terhindar dari namanya kesalahan dan dosa ya. Kecuali Rasulullah SAW maksum. Kita semua mungkin kondisi-kondisi kita tertentu berada pada hati ini, ya, qalbun marid. Oleh karena itu kita perlu untuk mengetahui tentang tanda gimana kita mengalami qalbun marid itu, sehingga kita bisa menjauhinya. Nah, di sini kata penulis rahimahullah, sebenarnya sih hati yang sakit itu bermula karena adanya syahwat.
hati yang sakit itu undangan pertama kalau kita bilang saya, undangan pertama itu syahwat. Jadi kalau orang yang mengedepankan syahwat dia, berarti itu indikasinya adalah sedang bermasalah hatinya. Kemudian penyebab yang kedua kenapa hati itu sakit, yaitu syahwat tadi, kemudian syubhat. Jadi syubhat, mungkin sesuatu perkara agama yang ada, kemudian kita menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Padahal kata Rasulullah, al-halalu bayyinun wa haramu bayin wa bainahuma umurun mustabihat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ada Rasulullah mengatakan bahwasanya perkara halal dan haram itu telah jelas bagi kita. Nah, di sana hal yang ketiga adalah samar-samar, yaitu syubhat, samar-samar. Maka barang siapa yang jatuh pada perkara yang samar-samar, syubhat itu, maka dia telah jatuh pada perkara yang haram. Nah, itulah yang membuat hati seorang akan sakit. Nah, seperti itu. Jadi indikasinya ketika kita mau mengetahui hati yang sakit itu seperti itu tadi, yaitu pertama munculnya syahwat, lebih mengedepankan syahwat. Kemudian yang kedua adalah syubhat, tidak memperhatikan tentang masalah-masalah syubhat. Itulah yang membuat seorang akan terjatuh pada hati yang marad atau hati yang sakit. Kemudian asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sih alamatnya banyak, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu penyebab hati itu menjadi sakit, yaitu di sini misalnya di sini ada disebutkan, tapi itu yang dua tadi itu adalah muqaddimah awal ya, yaitu syahwat sama syubhat ya, itu muqaddimah awal sebenarnya. Nanti rinciannya yaitu yang membuat hati itu sakit ada 4 hal, dan ini nanti kita sampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Nah, kita mau sampaikan tentang yang kedua, yaitu hati yang salim. Hati yang salim sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ini, alamatus sihhatul qalb, tanda untuk kita mengetahui bahwasanya hati kita selamat atau sahih, itu bisa kita lihat seperti ini. Kata beliau rahimahullah, yaitu wa min alamati sihhatil qalb annahu idza fatahu wiradahu aw ta'a min at-ta'at wajada lidzalika alaman a'zama min ta'allumi al-hirs biwafati ma lahu wa faqadahu. Nah, jadi yang pertama adalah indikasi untuk kita mengetahui hati yang sahih, hati yang salim itu adalah apabila idafatahu wiradahu, apabila dia wird itu apa ya? Bukan. Yakni kebiasaan amalan keseharian dia ya, rutinitas dia. Misalnya amalan keseharian dia itu kita bahasakan, misalnya dia dalam sehari dia misalnya tamat 1 juz ya, 1 juz. Oh, ana wirid ana dalam sehari harus 1 juz ana selesaikan. Nah, ternyata pada hari itu dia kesibukan dengan hal yang lain, sehingga dia nggak membacakan Al-Quran saat itu. Maka ketika hari udah berlalu, dia belum tamat, atau misalnya udah berlalu hari, kemudian dia sehari baru ingat, oh, ya Allah, itu sangat saya kenapa nggak selesai wirid, timbul penyesalan yang sangat dahsyat. Oleh karena itulah yang biasa kita dengar juga, siapa namanya, Ibnu Mas'ud ya, yang Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwasanya ma nadimtu ala syai'in illa yaumun idza gharaba syamsuhu fi dalikal yaum naqasa umri wa lam yazdad amali. Itu penyesalannya orang-orang soleh dulu ya. Saya tak pernah menyesal, kata Ibnu Mas'ud, saya nggak pernah menyesal sesuatu apapun, melainkan hanya 1 hari, yang dimana hari itu terbitnya matahari, pada hari itu umurku berkurang sedangkan amalanku tak bertambah. Jadi subhanallah ya, itu penyesalan mereka ya. Kalau kita hari ini gimana? Ya kalau misalnya kalau kita nggak baca Al-Quran, atau
nggak menjaga amalan-amalan yang lainnya, mungkin kita biasa-biasa ya sampai malam tiba, kemudian di pagi hari lagi, kemudian siang tiba, kemudian sore hari lagi, kemudian malam lagi tiba. Kita dilalui oleh hari-hari, dilalui oleh pekan, dilalui oleh bulan-bulan, kita anggap biasa aja. Tapi para ulama dulu, Masya Allah, segitunya mereka perhatian. Oleh karena itu dikatakan juga yang pernah sering kita dengar bahwasanya kata Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkaulah hanya hitungan hari-hari. Apabila satu hari telah pergi, maka porsi hidupmu berkurang. Nah, jadi artinya beramallah sebelum engkau didatangi oleh kematian atau ajal. Nah, seperti itu. Kemudian hati yang sahih juga, asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati sihhatil qalb annahu yashtaq ila khidmati kama yashtaqu al-ja'i ila at-ta'ami wasyarab. Masyaallah, luar biasa ini ya. Jadi salah satu tanda hati yang sahih atau hati yang selamat itu dia selalu merindukan khidmat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dirindukan. Oleh karena itu ketika kita baca sejarah para sahabat atau para orang-orang soleh dahulu, itu mereka berandai-andai seperti ini. Seandainya kalau bukan malam, maka saya lebih pilih mati. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena at-taladdud itu dia, rasa nikmatnya dia itu ketika di malam hari dia beribadah. Jadi mereka berandai-andai seperti itu. Seandainya kalau bukan malam, maka saya lebih milih mati, nggak mau hidup. Jadi mereka rindu gitu, karena salah satu daripada ibadah yang termasuk daripada sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah dalam sholat adalah itu qiyamul lail. Nah, dan itu adalah tandanya orang-orang yang hatinya sahih untuk bangun di tengah malam. Jadi seperti itu. Jadi di sini disebutkan yashtaqu ila khidmatillah atau khidmatil khaliq kama yashtaqul ja'i ila ta'ami wasyarab. Orang seperti itu diibaratkan seperti ini, kayak orang yang lapar sekali. Apa yang orang yang lapar saat itu? Apa yang dibutuhkan? Makan dan minum. Jadi orang yang lapar, orang yang hati sahih atau hati bersih, itu dia akan merindukan kedekatan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang lapar. Apa yang dibutuhkan saat dia lapar? Ya tentu makanan dan minuman. Nah, maka kita hadirkan seperti itu. Nah, asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga tanda hati yang selamat itu disebutkan di sini ayyakuna hammahu wahidan, yaitu titik kefokusan dia itu hanya satu. Ayyakuna hammahu wahidan wa ayyakuna fillahi, yakni fi ta'atillah. Yani tujuan hidup dia itu hanya satu, yaitu fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati sihhatihi aidan ayyakuna asyahhu biwaqtihi ayyadhaba dha'i'an min asyaddin nasi syahhan atau syuhhan bimalihi. Ini lebih menarik lagi. Nah, jadi hati yang selamat itu adalah, kata penulis ini, ayyakuna asyuhha atau ayyakuna asyuhhu, orang yang paling bakhil. Asyuh artinya datang dalam isim tafdil saya. Jadi asyuhhu, orang yang paling bakhil. Bakhil terhadap apa? Orang yang hati selamat itu bakhil biwaktihi. Dia paling bakhil tentang waktu dia apabila waktu dia ia dhahaba dha'ian, apabila waktu dia itu berlalu tanpa ada ketaatan. Jadi orang yang hati yang suci itu bisa indikasinya adalah dia itu sangat skakar atau sangat bakhil terhadap waktu dia apabila waktu itu berlalu sedangkan nggak ada manfaat sama sekali. Artinya dari pagi sampai sore nggak ada dia baca Al-Quran, nggak ada dia ini kan ibadah-ibadah yang lain.
Orang yang hati selamat dia akan hemat dengan waktu dia. Naam. Min asyaddin nas syuhan bimalihi. Naam. Jadi diibaratkan bandingkannya adalah orang yang mempunyai harta, orang yang kikir atau orang yang bakhil. Ketika dia mempunyai harta kan susah dia berbagi ya. Itu akan ditahan selalu itu. Karena bagi dia adalah harta adalah segala-gala dalam hidup dia kan. Jadi susah dia berbagi itu. Walaupun dia mendengarkan keutamaan-keutamaan, tapi kalau udah ada sifat dalam hati dia, kalau harta itu adalah kebahagiaan, ukuran kebahagiaan dia, maka dia akan tahan tuh. Seperti juga orang yang hati sahih atau selamat, dia akan memperlakukan waktu dia sebagaimana orang yang bakhil memperlakukan harta dia. Jadi Masya Allah, nah, seperti itu. Nah, baik, barangkali itu saja yang bisa kita dapat sampaikan di sini di pertemuan yang berbahagia ini. Jadi sebagai kesimpulan bahwasanya sebagai kesimpulan apa yang kita bahas, yang pertama adalah di dalam jasad kita ini adalah segumpal darah yang dimana apabila dia baik maka jadi baiklah kita, apabila dia rusak maka jadi rusaklah dia. Dan inilah yang membuat Nabi kita Muhammad SAW selalu mendoakan sebagaimana doa tadi. Kemudian hati itu terbagi menjadi 3, yaitu hati yang sahih, hati yang mayit, qalbun sahih, qalbun mayit, kemudian qalbun marid. Naam. Kemudian kita telah jelaskan indikasi atau alamat daripada 2 tadi, yang mudah-mudahan menjadi gambaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita menilai dalam kehidupan kita di mana ana posisi ana. Apakah waktu yang ana berlalu ana manfaatkan, atau waktu yang berlalu ana enggak ada sama sekali, tidak menyesal. Jadi lebih ini lagi insya Allah nanti kita bahas lebih luas lagi, nanti kita bahas tentang apa saja sih penyebab yang menjadikan hati itu menjadi sakit. Meskipun tadi kita sudah sampaikan bahwasanya penyebab utama menjadi hati itu sakit karena 2 hal tadi ya, syahwat dan syubhat. Ada di sana juga yang menyebabkan hati itu menjadi sakit, itu ada 4 hal, dan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga waktunya, dan mengkaruniakan kita semua hati-hati yang selamat, hati yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati yang salim. Allah taala alam. Kita cukupkan sampai sini. Wa hada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.